Ada kekhawatiran Amerika Serikat ini akan mengalami resesi, kemudian juga pasar ini masih terus mencermati ya data-data perekonomian dari Amerika Serikat, baik itu data inflasi, kemudian juga tenaga kerja yang kemarin juga sempat membuat market cukup reaktif begitu ya Pak Hanif. Tapi mungkin Anda sendiri bisa merangkum begitu ya apa yang sebetulnya terjadi secara di market dan kemudian mungkin efeknya kepada pasar domestik kita seperti apa? Ya, jadi yang terjadi di Amerika itu kan kita menunggu tindakan yang akan dilakukan oleh Fed sana ya, gitu. Apakah akan menurunkan Fed Fund Rate, ekspektasi ke depannya seperti apa? Nah, saat ini ekspektasi pasar itu dengan kondisi terakhir ya, Fed diharapkan akan menurunkan suku bunganya itu di bulan September sekitar 25 basis. Bahkan untuk tahun depan tuh akan turun lagi 1%. Nah, kenapa? Karena di sana itu ada dua hal yang mereka selalu lihat. Pertama unemployment, kedua inflation. Memang tadi dijelaskan ya, inflationnya kan nggak sampai 2%, masih di kisaran 3%. Tapi unemployment-nya sudah mulai meningkat. Gitu. Nah, kalau kita ingat beberapa tahun sebelumnya, terutama ketika era COVID ya, ketika unemployment itu meningkat, suku bunga itu selalu diturunkan. Ya. Nah, sekarang ketika unemployment meningkat, kemungkinan hal yang sama akan diterapkan, yaitu menurunkan suku bunga. Dampaknya apa? Yang pasti yang pertama sih dolar akan melemah. Karena waktu suku bunga naik, dolar itu menguat. Gitu. Nah, hal yang lain yang menarik mungkin minggu lalu ya. Gitu. Ada carry trade dari Jepang gitu ya. Udah mulai bersih-bersih posisi lah gitu. Nah, karena apa? Karena spreadnya antara Amerika sama Jepang gitu ya, itu semakin turun gitu ya. Dia harus melihat antara suku bunga dan juga mata uang yen itu sendiri. Nah, awalnya nih ketika masuk ke developed market itu berarti pasar Amerika gitu ya, makanya pasar saham mereka tuh bullish. Lalu kemudian masuk juga ke negara yang developed market juga. Korea, Jepang, dan yang lain-lain. Nah, sekarang ketika terjadi pembalikan ini, saya pikir akan terjadi peralihan dari DM ke IM. Dari developed market ke emerging market termasuk kita. Jadi kita akan mendapatkan flow saya kira dengan kondisi yang terakhir. Oke, baik. Tapi mungkin dalam periode apa begitu inflow kita mungkin akan lebih terlihat lagi karena memang dalam beberapa waktu terakhir mungkin ketika kita melihat switching asetnya lebih ke dari equity market ke obligasi begitu ya. Mungkin secara inflow juga masih belum terlalu terasa meskipun sudah mulai terlihat begitu. Tapi mungkin dalam titik mana begitu bahwa inflow betul-betul akan mulai terasa di dalam negeri. Saya kira starting akhir tahun ini ya, inflow akan mulai terasa di dalam negeri. Pertama dari dalam negeri sendiri kan pemerintahan baru Pak Prabowo. Lalu kemudian dari luar negeri juga pemilihan di Amerika Serikat ya. Kalau pastinya itu akan tercermin ketika misalnya indeks harga saham gabungan kita reaching all time high ya. Gitu. Kalau sekarang kan masih 7.300 ya, gitu, belum reaching all time. Jadi masuknya masih tipis-tipis lah gitu ya, belum masih flow gitu. Cuman kita udah lihat ada aliran uang masuknya itu, baik ke SBN maupun ke pasar saham. Akhir tahun berarti mungkin window dressing atau Santa Claus rally-nya ini akan betul-betul terasa begitu. Potensinya cukup besar begitu ya? Potensinya cukup besar, saya kira akan cukup besar. Kita sendiri kan kayak pasar saham, IHSG kita masih mentargetkan di angka kisaran 7.800 lah. Jadi kalau sekarang 7.300 ya mungkin ada kenaikan masih sampai akhir tahun 6-7% lah. Artinya masih sangat prospektif begitu ya. Tapi yang menarik adalah Pak Hanif begitu ya dalam beberapa waktu terakhir utamanya melihat ada possibility cutting rate ini akan dilakukan begitu di akhir tahun. Pasar juga banyak pelaku pasar juga banyak menilai bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mungkin switching aset ke obligasi begitu ya sehingga equity market mulai agak sedikit ditinggalkan dan preferensi lebih cenderung ke pasar obligasi. Tapi seperti apa dengan kondisinya saat ini begitu ya? Karena di satu sisi Anda juga menyatakan bahwa potensi di equity market juga masih cukup besar begitu. Bagaimana mungkin preferensi atau strategi yang bisa dilakukan oleh para pelaku pasar? Ya, saya kira para pelaku pasar kan awalnya cenderung konservatif to moderat lah. Artinya saat ini banyak sekali flows yang masuk, misalnya kayak di reksadana itu lebih ke pasar uang, lalu juga ke fixed income yang durasi pendek ya, obligasi korporasi ya. Nah, nanti kita akan mungkin lihat ya, mereka akan mulai masuk juga ke obligasi pemerintah jangka panjang.
Namun memang kondisi saat ini tuh yang jadi patokan kalau di pasar obligasi dalam negeri sekarang itu kita kadang-kadang ngeliatin SRBI sih yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan trennya kan memang menurun ya. Waktu lalu itu lelang yang 1 tahun hampir 7,5%. Ya. Terakhir kan udah di kisaran 7,2%. Jadi kita lihat sih dari dalam negeri pun sinyal penurunan suku bunga sudah terlihat dengan penurunan SRBI tadi. I see, oke, baik. Nah, berkaitan juga tadi sekali lagi ya kita melihat dari global begitu, dari Amerika Serikat sendiri ya. Nah, tadi Anda juga menyatakan begitu bahwa mungkin sudah ada kedepannya itu akan ada peralihan ya dari developed countries, developed market ke emerging market seperti Indonesia begitu. Tapi ketika kita melihat mungkin kita compare juga posisi market kita dengan emerging market peers negara peers lainnya begitu. Seperti apa sebetulnya kekuatan atau potensi dari indeks harga saham gabungan kita ketika kita compare dengan market di negara-negara emerging lainnya? Ya, kita lihat valuasi lah ya kalau mau compare. Nah, valuasi market kita ini sekarang di kisaran PI 12 kali. Ya, itu memang 1 kali di bawah standar deviasi, biasanya 13 kali kan. Nah, posisinya di ASEAN seperti apa? Kalau kita lihat kita sedikit lebih mahal dibanding Filipina dan Thailand, tapi lebih murah dibanding Malaysia. Jadi saya kira ketika masuk ke emerging market, pilihan utamanya akan Filipina, Thailand, dan Indonesia sih, khususnya untuk ASEAN ya. Oke, tapi overall memang appetite dari para pelaku pasar ini sudah mulai risk on ya? Sudah mulai risk on, apalagi kita lihat kalau dulu kan China misalnya gitu, itu kan suka jadi salah satu acuan utama ya ketika masuk ke emerging market gitu. Bahasa mereka itu dulu Asia Pasifik ex Jepang gitu, karena Jepang itu kan dianggap developed country ya, developed market. Nah, flow-nya mungkin agak bisa lebih tinggi karena China sekarang kan sedang mengalami pelemahan lah, lagi rame-rame ditinggalkan investor foreign-nya ya. Gitu.